Kan Theos itu bukan tidak kena, karena Theos itu artinya dewa. Sedangkan sembahannya Bani Israel yang mereka sebut Hashem itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dan tidak mungkin menjadi serupa dengan makhluk. Beda dengan dewa. Itu dulu Anda pahami. Theos itu dewa. Sembahan orang Romawi, sembahan orang Yunani, sembahan orang India, sembahan orang Mesir kuno. Paham itu? Bukan hanya sekedar terjemah. Tidak. Tapi mereka menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi menjadi kemuliaan dewanya Roma Yunani. Camkan itu baik-baik. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Theos itu dewanya Yunani. Ajaran politeisme, ajaran Helenisme, ajaran sinkretisme. Paham? Paham ya? Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan dewa kepada panggilan dewa, yang mana dewa ini adalah julukan kepada Tuhannya Yunani? Sejak kapan Nabi Musa menyembah dewa Yunani? Sejak kapan Nabi Musa menyembah dewanya orang Romawi? Sampai-sampai harus Theos. Itu loh pertanyaan saya. Ingat ya, orang Ibrani memiliki bahasa. Ejaan ada, bahasa ada, huruf-huruf Yunani apa? Ada huruf Ibrani, huruf yang memiliki nikot, tanda baca, dan juga alfabet Yunani juga punya. Jadi tidak boleh kemudian Yod He Vav He itu diterjemahkan menjadi Theos. Kenapa diterjemahkan menjadi Theos? Karena ada keinginan supaya orang-orang menyembah kepada dewa Yunani. Pahami itu? Silakan. Kalau masih ada yang mau diwaraskan, silakan. Silakan Kak Belanus, di open mute-nya. Ya lo, maaf nih. Ya, silakan. Tadi baru ke toilet, sorry. Ya, tentang Theos tadi ya. Iya, silakan Bang. Bang Juma, jadi kenapa diturunkan Bos? Theos itu kan dalam bahasa Yunani artinya itu dewa tadi ya. Udah saya turunkan aja itu. Ya, silakan Bang. Iya. Tapi juga bisa berarti Tuhan, Bang. Ya kan? Karena gini, di Kisah Para Rasul 26 itu disebutkan kan, Paulus tuh meluruskan tentang orang-orang Yunani yang beribadah kepada dewa-dewa mereka. Jadi dewa yang kamu sembah itu dewa kosong, dewa yang mati katanya, karena dia menyembah patung. Disitulah Paulus menerangkan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dia menginjili orang Yunani. Tapi karena mereka sudah terlanjur pakai Theos, jadi Theos ini diluruskan maknanya sebagai Tuhan. Seperti itu yang saya tahu gitu Bang. Saudara, bisa nggak kemudian Yod He Vav He itu tidak berubah menjadi Theos dalam bahasa Yunani? Bisa nggak? Karena begini Bang, pada zaman juga kanonisasi Al-Quran juga kan ada itu di siapa itu namanya ya, pada saat periode kedua lah setelah Nabi kan, itu di situ juga kan semua pelafalan disamakan ya Bang ya, pembacaannya, cara-cara membacanya, betul nggak Bang? Sekarang saya tanya Bang, kalau sekarang pembacaan yang Abang baca itu apa udah sama dengan yang dulu saat pengkanonan penyamaan pembacaan Al-Quran, seperti itu aja Bang? Saudara, yang saya tanya abjad. Yang saya tanya abjad. Kalau di dalam bahasa Yunani ya, kan ada huruf-huruf Yunani. Ada Yunani Koine, Yunani modern, di mana mereka kemudian memiliki abjad. Ada abjadnya. Begitu juga Ibrani. Ibrani juga ada Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Sayin, Het, Tet, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Kenapa Yod He Vav He tidak dimasukkan ke dalam bahasa Septuaginta?
dengan tidak merubah menjadi teos. Ya. Kan ada hurufnya tuh. Ya, betul. Ada hurufnya. Huruf abjad Yunani kan ada tuh. Untuk yod atau waw kan ada. Upsilon. Ada. Kenapa harus dirubah menjadi teos sementara teos itu adalah oknum dewa? Teos itu oknum dewa. Jangan lihat gelarnya, tapi lihat oknumnya. Di balik kata teos, di situ ada dewa-dewa. Masa Tuhannya Yahudi berubah menjadi dewa-dewa? Ya enggak lah. Harusnya ketika dia masuk ke dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta, Yotevave itu tidak dialih bahasakan menjadi teos, tetapi tetap menggunakan kata Yotevave. Saya jawab Bang ya. Ya, silakan. Jadi gini Bang, kalau abang udah pasti tahu lah, karena kan abang ini banyak tahu juga tentang Kristen ya. Injil itu untuk semua bangsa Bang, itu yang nomor satu Bang. Jadi saat Paulus dan rasul lain tuh menginjil bangsa-bangsa lain, Izin turun dulu dek, naikkan lagi. ya kan? Siap kena pembatasan. Tunggu dulu Bang ya. Saya sapa tamu dulu. Kak Mary ini Kristen atau Muslim? Oke. Tunggu ya kawan-kawan ya, kena pembatasan. Oke. Sambil dikecekkan capture layar kawan-kawan. Dijai. Iya gimana? Gak pakai hati rungkat. Ah sudah. Oke. Loh kok terputus lagi? Nggak bisa dibuka Ustadz. Anti rungkat. Mana Bang Gurunda tadi? Sudah saya naikkan tadi, barusan Gurunda. Ini. Oh nggak bisa. Ya kawan-kawan dikencangkan tap layarnya biar kemalnya kuat. Noise di sini silakan. Ya silakan Kak Bang Belanus, silakan. Ya Bang, sampai mana tadi Bang ya? Aduh, sampai lupa ini. Oh tadi ya, tentang Injil tadi ya, kan diberitakan kepada semua bangsa ya Bang ya. Nah, jadi Paulus itu meluruskan tentang itu tadi, teos tadi ya. Teos itu sebenarnya siapa? Dia cerita tentang bahwasannya tentang Yesus gitu. Jadi teos itu ya Allah. Jadi kenapa tidak dipakai huruf alfabet ya, daripada bangsa Yahudi menggantikan teos? Gini loh Bang, ya Paulus itu kan ditunjuk Tuhan langsung, dia jadi rasul untuk bangsa lain. Dia yang punya apa namanya tuh istilahnya kuasa untuk juga. Bukan kita Bang yang setelah timbul zaman ini. Kenapa digunakan itu? Ya itu tadi, karena Injil untuk bangsa lain dipakai juga bahasa lain. Jadi kami tuh nggak masalah kita sebut Allah dalam bahasa Indonesia, ya kan? Dalam bahasa Yunani disebut Theos, tapi mengacu kepada siapa, itu yang paling penting menurut saya Bang. Ya itu jawaban saya Bang. Terima kasih. Gurunda? Pak Mas Inu Surunda ya? Sorry, bicara tanpa ini ternyata. Iya, jadi kalau misalnya Anda seperti itu menerangkan, ya itu artinya Anda berdasar terhadap kepercayaan Anda sendiri. Ini kita berbicara mengenai akidah keyakinan, berbicara mengenai konsep Tuhan. Di awal saya ditanya, Tuhannya Nabi Musa yang ada di dalam perjanjian lama ternyata nggak sama dengan Tuhannya umat Islam yang ada di dalam Al-Quran. Alasannya karena Nabi Musa tidak menyebut Allah. Kan begitu. Saya menjawab, itu bukan urusan kami umat Islam. Orang Yahudi mau menyebutnya Adonai,
menyebutnya Elohim, menyebut Hasem dan seterusnya. Itu sembahan mereka dalam kaidah tatanan agama mereka, dan kami tidak melihat itu berasal dari Torah yang diterima Nabi Musa kepada Bani Israel. Yang kami lihat hanya terjemahan-terjemahan kan. Kalaupun ada yang menggunakan bahasa Ibrani, tidak ada jaminan bahwa itu berasal dari Nabi Musa kan. Tidak ada jaminan. Maka sekali lagi saya katakan, iman kami tidak berpacu kepada hal tersebut. Kami bukan umat latah. Oh, di dalam Al-Quran dah sama loh. Di Al-Quran Allah, di dalam kitabnya Yahudi Bapak. Jangan Al-Quran deh, kita ke Bapak aja. Emang kami begitu? Enggak. Mau apapun namanya di sono, itu urusan di sono. Kami beriman kepada Allah, dan Islam kami bertumbuh bukan karena mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Tuhan kami Allah, sekali Allah, Allah, tetap Allah, sampai mati Allah, tidak akan pernah berubah. Oh, karena di sana Yahweh, pindah yuk berubah jadi Yahweh, terjemahkan Al-Quran yuk, Allah diterjemahkan dalam kata Theos atau dalam kata Yahweh atau apa. Enggak. Islam punya kedudukan sendiri, Islam punya jati diri sendiri. Mau apapun nama dari sembahan orang-orang Yahudi, mau sambalado kayak apa, kami nggak peduli itu. Sembahan kami Allah, Allah, Allah. Nah sekarang ketika pertanyaan yang sama kami ajukan, kapan orang Yahudi atau Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan dewa-dewa Roma, dewa-dewa Yunani, yaitu Theos? Kenapa di Kristen yang ada Theos? Contoh misalnya nih, tak kasih di dalam kitab saudara. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim, bait Eloah, lalu pergi. Kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan benar-benar orang Yunani ini menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, maka sejatinya jangan dirubah dong kata Elohim di situ, atau kata Yotefafe. Harusnya begini: Estera ovo apto o Yesus pegeko apoto nakai kai efegi taute oi matetes tau pisilasan kai tau yefedeksan takurio tau yot he fav he. Kan harusnya nama itu jangan diganti dong. Kenapa menjadi sembahan Yunani jadinya? Nama yang ada dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram, Yod He Vav He, ya jangan diganti dong menjadi dewanya Romawi. Jadi Yestera apo apto olesios esios pegike opoton naukai FGK. Tato ismatites tau pisiasan kai tau yepedek santa kritria tau Yod He Vav He. Toh Yod He Vav He ada abjad Yunaninya, supaya tidak menggiring manusia menyembah kepada dewa-dewa Roma Yunani. Nah ini kok kenapa bisa berubah jadi Theos? Sementara Theos itu adalah sembahan Yunani. Kalau murni masih mempertahankan Tuhannya Musa, ya jangan diganti dong. Tetap aja menggunakan kata Yod He Vav He dalam abjad Yunani. Kan abjad Yunaninya juga ada toh. Bukan yang nggak ada abjad Yunani, itu ada. Misalnya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, phi, rho, sigma, tau, upsilon dan seterusnya. Kan adanya Yod He Vav He di situ bisa diambil. Kenapa harus dirubah gitu loh? Jadi muncul pertanyaan, orang Kristen ini sebenarnya mereka masih melanjutkan tradisi Romawi kuno, menyembah Theosnya Romawi kuno dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi untuk menyembunyikan dewa-dewa mereka. Jadi yang disembah oleh orang Kristen hari ini bukan Yod He Vav He. Yang disembah orang Yahudi hari ini ada Kristen hari ini adalah dewanya orang Yunani Romawi. Tunggu, saya kasih bukti. Yang jadikan saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Sabar. Saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Sabar ya. Saya kasih bukti. Anda coba baca di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7. Apa yang menjadi manusia di sana? Yod He Vav He Tuhannya Yahudi atau dewanya Romawi? Anda silakan baca. Bacakan kepada kita di sini supaya kita paham.
Silakan Anda bacakan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Silakan. Kalau Anda tidak berani baca, saya yang bacakan. Tunggu, saya nggak mau ke Filipi dulu. Saya mau menjelaskan bahwa Oh, nggak bisa. itu Nggak bisa. terjemahan Theos. Tunggu. Yang Bukan hanya terjemahkan ke Theos, Bukan ke hanya Yunani, terjemah. itu orang Yahudi sendiri, bukan orang Kristen, bukan kesalahan itu orang Kristen. Itu bukan terjemah saja. Bukan Sabar dulu. kesalahan orang Kristen menjadi Theos. Saya paham itu. Yang kamu maksud itu adalah ketika ada perintah dari Ptolemy II kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Septuaginta. Itu ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Sekarang kalau mereka menemukan kata Theos, apakah mereka menyembah kepada sembahan Romawi? Aduh. Itu kan terjemahan. Yang beda bikin dengan Kristen. Sabar. Orang Yahudi, bukan orang Kristen loh. Saya Orang Kristen paham, belum Cak Ayu. ada loh. Saya ngerti, Cak Ayu. Diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu, Cak Ayu, itu abad ketiga sebelum Masehi. Karisteng muncul kemudian di abad keempat, menjadikan kitabnya Yahudi yang diterjemahkan dalam Septuaginta itu menjadi kitab yang dianggap suci. Padahal cakupan Kristen ini tidak merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada dewa-dewa Romawi. Saya buktikan. Anda diam. Kubacakan kitabnya. Opoios ankai en emorpho theo. Theo di situ atau Theos. Ini jelas penggiringan opini kepada sembahan orang Yunani Romawi. Apa yang dikatakan di sana? Yang walaupun dalam rupa apa? Dewa. Merujuk kepada siapa? Yang menjelma menjadi manusia dalam konsep agama Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi, sembahannya Romawi. Sembahan Romawi Yunani itu yang seringkali muncul dalam rupa manusia, dalam rupa binatang. Maka yang disandur kemudian oleh Paulus ini adalah konsep Roma Yunani. Makanya surat Paulus itu ditujukan kepada orang Romawi Yunani, bukan kepada orang Yahudi. Maka asli dari kitab saudara itu adalah Opoios ankai en emarpho theos auk elava os isoidinamos pros theos. Septuaginta itu berapa tahun sebelum Yesus? Sabar dulu. Ketika kemudian Paulus menulis surat dengan menggunakan kata Theos, Paulus sedang menjual Tuhannya Roma Yunani kepada penganutnya sendiri. Makanya kekaisaran Romawi, penguasa kala itu, seketika itu merangkul kitab tersebut karena di situ ada Theos di dalamnya. Ada dewa-dewa mereka di dalam kitab itu. Maka mereka mengambil kitab Paulus ini sebagai kitab yang dianggap suci oleh kerajaan. Mereka tidak menyembah kepada Hasem. Mereka tidak menyembah kepada Yod-Heh-Vav-He. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, kenapa muncul kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu? Kenapa muncul? Karena itu awalnya diterjemahkan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Diterjemahkan kepada orang Yahudi. Memang pada waktu itu Septuaginta 300 tahun sebelum Yesus. Diterjemahkan untuk siapa? Kutanya dulu, diterjemahkan untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa yang ada di sana, memang kepada orang Yahudi. Karena tunggu semua. Karena bahasa internasional dipakai itu Yunani. Karena Yunani yang berkuasa, otomatis kita harus pakai bahasa Ptolemy Yunani. II minta kepada rabi-rabi menerjemahkan kitab Tanak, dalam hal ini Torah itu Tidak pernah salah kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka, bukan untuk Kristen. Yahudi sendiri yang menerjemahkan itu. Itu saya sudah selesai menjelaskan samamu. Jangan kau ulang-ulang. Orang Yahudi yang menerjemahkan. Sejarahnya jelas, secara histori. Minimal 72 rabi yang menerjemahkan kitab. Kristen itu penyembah makhluk kuburan, nanti muncul di abad keempat. Diam kau. Diam dulu. Atau Anda disepak ke neraka. Diam dulu. Saya lagi serius mengajar ini. Oke? Tak ada Septuagint awal mula dipakai untuk
non-Yahudi. Catat itu. Lepaskan karat yang ada di otak kau itu. Abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Roma Yunani sangat-sangat kental menyembah kepada siapa? Dewa-dewa mereka. Ingat, jangankan yang di abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Roma yang ketemu hidup bersama Yesus aja nggak menyembah Hashem. Orang-orang yang hidup sesama Yesus yang berasal dari Roma tidak menyembah Tuhannya Yesus. Orang-orang Roma yang menguasai kemudian tanah Yerusalem di bawah tahta Pilatus dan juga Herodes tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Orang-orang Roma yang hidup sesama Yesus tidak masuk ke sinagoge menyembah kepada Adonai, Hashem, Elohim. Apalagi yang abad 3 sebelum Masehi. Cuples. Jadi kitab itu mengalami kemudian koreksi. Septuagint. Septuagint ini dikoreksi, direvisi, dikoreksi untuk dikawinkan dengan konsep dengan konsep kitab kanon dan surat Paulus. Maka bapak-bapak gereja di antaranya Origen abad 2 Masehi, Lucian abad 3 Masehi, dan Hasisius abad ke-4 Masehi mengoreksi terjemahan Septuagint itu untuk dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi pada abad ke-4, sehingga surat Paulus dan 4 kitab yang lolos dalam kasus pengkanoninan itu dikawinkan. Jadilah Biblos. Jadi apakah mereka kemudian berkiblat kepada Yerusalem? Tidak. Orang Roma tidak berkiblat kepada Yerusalem. Orang Roma tidak berkiblat kepada Tuhan yang didatangkan kepada Nabi Musa. Mereka meskipun sudah merangkul perjanjian lama, perjanjian barunya Yahudi yang mereka ganti menjadi perjanjian lama, dan mereka sudah koreksi isinya, itu tidak menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Mereka masih menyembah kepada dewa-dewa sampai hari ini. Bahkan Kristen di Indonesia sekalipun hari ini tidak menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Kenapa? Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', maha suci, maha tinggi. Tanya kepada orang Kristen hari ini, apakah kalian menyembah kepada Tuhan yang nusul ke bumi inkarnasi menjadi manusia? Yes. Muncul pertanyaan, yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi makhluk Tuhannya Yahudi atau dewanya Roma? Itu jawabannya. Itu jawaban akhirnya. Jadi yang mereka sebut bapak di surga, itu sebenarnya bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Yahudi tidak pernah berubah menjadi makhluk. Tidak ada Tuhan di samping Tuhannya Yahudi, nggak ada. Tapi kalau dewa Romawi Yunani, wah banyak Tuhan-Tuhanan, dewa-dewaan itu banyak. Menjelma jadi manusia, menjadi dewi pun ada. Itulah yang diimani hari ini. Itulah diimani. Tapi supaya dianggap cantuek, ibarat laki-laki menggunakan wig, ibarat laki-laki pakai lipstick, supaya orang Islam yang awam yang nggak paham percaya. Oh ya tahu anak, ternyata dia menyembah juga Tuhannya Musa ya. Oh ternyata mereka juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. No, mereka tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka hanya menjadikan kitab itu sebagai pemulus untuk melancarkan aksi mereka menyembah dewa-dewa Roma Yunani. Siapa yang mengatakan itu? Saya, Bang Suma. Saya yang mengatakan itu. Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Makanya kalian masih ibadah minggu, masih ada Natalan, memperingati lahir bangkitnya dewa-dewa. Itulah kalian. Sakit. Ya sakit dong kalian tidak pernah belajar sejarah agama kalian. Sakit. Ya sakit kalian tidak pernah belajar Bible dengan baik. Tenangkan diri kalian, tenangkan. Kalian itu tidak menyembah Hashem. Kalian tidak menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang kalian sembah itu Filipi 2:6, nomor 7, nomor 8. Kalian hanya menggunakan himne Platonios yang ada di Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Dan mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Jawab, dengan siapa? Dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa, dan dewa itu telah menjadi daging.
Untuk menutupi itu lagi-lagi kalian berkamuflase. Apa yang kalian lakukan? Masuk ke Indonesia yang tadinya dewa dirubah menjadi Allah. Itulah kalian. Di tengah-tengah Yahudi, ambil kitabnya Yahudi, merubah Theos, merubah Elohim menjadi Theos. Di tengah-tengah umat Islam yang tadinya dewa, kalian sembunyikan lagi tuh. Kalian pakai Allah. Itulah Kristen. Itulah agama saudaraku Kristen. Agama yang suka berkamuflase. Kepada Yahudi ngaku Yahudi, kepada Islam menggunakan atribut Islam biar dianggap cantips. Saya simpulkan. Orang Yahudi tidak mengenal Theos, dewa-dewanya Romawi. Orang Yahudi tidak menyembah kepada Theos, dewanya Yunani. Ingat, bukan terjemahan Hashem atau Adonai atau Yod-Heh-Vav-He masuk ke dalam kata Theos, bukan. Bukan sama sekali. Tetapi Theos diusung untuk kemudian melanggengkan dewa-dewa Roma, Yunani. Tidak mengganti. Oh, itu sekedar terjemahan. Itu terjemahan. Emang nama Tuhan bisa diterjemahkan? Nama Tuhan bisa diterjemahkan. Oh, itu kan Tuhan, Bang. Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan. Kenapa di Islam ada Allah? Tuhan kan namanya Yod-Heh-Vav-He. Tapi giliran masuk ke agamamu, Yod-Heh-Vav-He yang namanya tiba-tiba berubah menjadi dewa. Kalau di Islam nggak boleh berubah jadi Allah, nggak boleh. Karena Yod-Heh-Vav-He itu adalah namaku, itulah namaku. Tidak boleh kau sebut dengan sembarangan. Nggak boleh. Jadi Allah yang kalian sembah itu bukan Tuhannya Musa. Oh gitu ya. Terus kalau diganti Theos boleh? Boleh sih, karena itu kan cuma terjemahan. Kampret! Yod-Heh-Vav-He nggak boleh dipanggil Allah. Tapi kalau dipanggil Theos boleh. Ku tampar juga pakai sendal nanti muka kau. Hah? Tuhannya Yahudi boleh gitu dipanggil Theos, tapi giliran Tuhannya umat Islam nggak boleh dipanggil Allah gitu. Hei, saya nih umat Islam nih menyebut Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub dengan panggilan Allah. Kenapa? Kitab suci saya membimbing saya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu kaidah, itu tolak ukur, itu koridor, itu jalan yang kami tempuh. Lah kalian kami berpacu kepada apa? Berpacu kepada siapa? Berpacu kepada melodi. Hah? Berpacu kepada apa? Apa? Ayo bilang, ngomong. Kami berpacu kepada Tuhannya Musa. Oh ya, Tuhannya Musa namanya siapa? Menurut kitab yang kamu pakai, namanya Yod-Heh-Vav-He. Kitabmu di situ tertulis apa? Salah, Theos. Kok bisa? Sudah ngambil kitabnya orang, lu ganti pula menjadi dewa. Hah? Sedangkan kami tidak mengambil kitabnya orang, kami berdiri tegak. Tuhan kami Allah. Billah. Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang panas? Tuh kami tidak mengambil Tuhannya orang. Nah sekarang kamu mengambil Tuhannya orang, tapi kau ganti menjadi dewanya Romawi. Apa enggak sengklek? Apa enggak sakit? Hah? Oh enggak bang, Anda enggak punya Roh Kudus. Matamu suwe. Yang punya Roh Kudus itu cuma Islam. Tidak ada Roh Kudus di Kristen, nggak ada. Dan saya masih menunggu orang Kristen yang mau berhadapan dengan saya membahas tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus itu di Islam atau di Kristen? Saya masih menunggu. Sudah 13 tahun saya menunggu, belum ada seorang Kristen yang berani menghadapi saya membahas itu. Jadi nggak ada itu bang. Jadi saudara-saudara Kristen, mulai hari ini kalian harus memahami bahwa ternyata Theos yang ada di dalam Bible kalian itu adalah oknum. Bukan hakikat, tapi oknum. Oknum apa? Oknum dewa-dewa Romawi yang
masih tetap dituhankan hari ini oleh orang Roma. Tidak semudah itu Roma yang kuat menyembah dewa-dewa seketika hilang lalu menggantikan dengan sembahan dari Yahudi. Nggak mungkin. Mereka berkamuflase mengambil kitabnya orang Yahudi untuk menyembunyikan dewa-dewa mereka agar dilancarkan, diajarkan ke seluruh bangsa menyembah dewa dalam bungkusan kata Neos. Saya kira begitu sementara. Silakan yang lain. Iya, saya izin sapa tamu dulu. Bang Black, ini Kristen atau Muslim? Bang Black monitor. Oke, tidak monitor ya. Bang Black? Ya. Kristen atau Muslim? Alhamdulillah Kristen. Oh, baik. Assalamualaikum Abang. Ya, nyimak dulu Bang ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Kristen katanya dek, cuman pakai alhamdulillah. Waduh. Oh, Kristen ya? Oke, mana ini? Saya izin jawab dulu nih. Sudah ku bilang, kamu plus agama ini. Astaga. Sebut nama Tuhan. Halo Bang. Ya. Izin jawab tadi Bang ya. Tadi Bang Juma tadi katakan tentang teos tadi. Tadi kan udah jelas ya. Abang Juma ini luar biasa juga pengetahuan tentang Kristen, saya akuin itu ya. Tapi itu nggak menyelamatkan Abang juga. Orang banyak tahu tuh belum tentu dia benar gitu loh. Ya kan? Karena intinya sekali adalah tentang Yesus. Ya kan? Nah, jadi soal Bapa di perjanjian lama tadi, Allahnya orang Yahudi, ya kan, beda dengan Theos tadi kan gitu kan, kok diterjemahkan jadi Theos. Jadi dulu kan bangsa Israel ini terpencar gitu karena dianiaya, dia kan di mana-mana ya, termasuk di Yunani, dia terpencar-pencar dari tempatnya karena dianiaya oleh bangsa Romawi. Jadi dia di Yunani juga berbahasa Yunani. Nah, jadi awal mula tentang Theos itu di situ ketika Paulus menginjili ke Yunani. Mereka dilihat menyembah dewa-dewa itu tadi, patung-patung. Paulus meluruskan mereka. Allah yang benar itu adalah Yesus, ya kan? Nah, diceritakanlah Injil itu kepada mereka. Lalu karena memang di sana juga bangsa Yahudi sudah terpencar-pencar menggunakan juga bahasa Yunani, digunakanlah Theos ini, tetapi dalam pengertian bukan dewa seperti yang Abang Juma bilang, tapi adalah seperti pengakuan iman kami lah, ya kan, bahwasannya Theos atau Allah itu adalah Yesus, karena Yesus sendiri sudah menyebutkan, ya kan, barang siapa telah melihat Bapa, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Dia dilemparin batu sama orang Yahudi karena pengakuannya itu, ya kan? Nah, tetapi Theos itu tadi bukan dalam arti seperti yang Bang Juma bilang dewa, bukan, tapi tentang Allah, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi Yesus ini adalah sentral. Nah, ini disinilah Abang Juma salah, makanya saya bilang Abang Juma ini kalau menurut Injil dia ke neraka karena dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah dan juru selamatnya yang mengampuni dosa-dosanya. Enteng aja kok sebenarnya gitu ya. Jadi barang siapa yang percaya Yesus mati untuk mengampuni seluruh dosanya, dia diselamatkan. Bang Juma kan enggak. Nah, jadi Bang Juma ini kalau menurut Injil, bukan menurut saya ya, dia ini walaupun pengetahuannya banyak, ya kan, tapi tidak menyelamatkan dia karena sentralnya dia salah tentang Yesus itu tadi yang dia nggak akui sebagai Allah. Itulah Injil yang diberitakan sama Paulus, itulah Theos itu tadi gitu loh. Kami nggak susah-susah kok harus pakai abjad Yahudi, ya kan, YHWH itu tadi. Kami nggak, keselamatan itu nggak susah karena yang susah udah dikerjakan sama Yesus di atas kayu salib. Kami tinggal percaya. Nah, itu yang Bang Juma tadi walaupun banyak pengetahuan, tapi saya lihat dia mencong di sisi yang paling penting. Nah, itu tadi tentang keselamatan karena Yesus itu tadi, tentang Theos itu tadi gitu. Sekarang kalau kita mau susah nih Bang ya, nih kan kalau dulu Abang menyebutnya Allah sebagai Allah, ya kan. Saya ragu juga nih karena dulu kan di Al-Quran itu waktu kodifikasi juga ada pelafalan yang tidak sama antar berbagai daerah, ya kan, sehingga disamakan oleh Zaid bin Sabit pada zaman Utsman bin Affan. Allahus subhanahu wa ta'ala itu apa udah sesuai Bang dengan pelafalan yang waktu zaman Zaid bin Sabit itu? Apa udah benar? Ya kan? Pada
waktu kodifikasi. Dulu kan juga Al-Quran nggak ada ayat-ayatnya bang, ya kan, nggak ada tanda bacanya, ya kan, itu pada awal kodifikasi itu. Kalau saya terus terang aja nggak mau rumit bang, ya kan, yang rumit udah dikerjakan sama Tuhan saya, jadi saya cukup percaya. Itu aja menurut saya bang, silakan bang. Oke, baik. Jadi kalau Al-Quran itu tidak seperti Bible. Bible itu seketika muncul kayak kitab siluman. Kata pak, tiba-tiba muncul. Oh, surat kepada jemaat di Roma, surat kepada jemaat di Galatia, plak kata gitu. Jadi kitab siluman. Kalau Al-Quran itu yang membawanya mengkaji, menjelaskan, menguraikan selama puluhan tahun di depan umatnya. Jadi Al-Quran turun, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Nabi Muhammad membuka kelas seketika. Sahabat pada ngumpul. Kemudian beliau mengkaji ayat tersebut. Mengkaji, meminta muridnya kemudian sahabatnya untuk menghafalkan dan juga menuliskan. Jadi nggak bisa goyang. Al-Quran itu terjaga dengan sangat jelas. Karena dikaji. Sebelum diajarkan ke orang lain, dikaji dulu di tempat kelahirannya Al-Quran itu. Kalau kitabnya Kristen, entah di mana ditulis. Lukas tulis di mana, Markus ditulis di mana, Matius, Yohanes ditulis di mana, nggak ada yang tahu. Siapa penulisnya pun sampai hari ini Kristen nggak tahu. Apakah betul itu adalah penulisnya? Dan kemudian Yesus sebagai sumber tidak pernah menjelaskan uraian isi kitab tersebut. Jangankan menjelaskan isi kitab, mengenalnya saja tidak. Yesus tidak mengenal surah-surah Paulus. Yesus tidak mengenal kitab karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Markus. Yesus tidak kenal. Jadi gimana mau diterima sebagai firman Tuhan sementara Tuhan tidak pernah berfirman kepada Yesus agar Yesus berfirman, menyampaikan firman kepada Lukas, Markus, dan juga Paulus? Bagaimana? Al-Quran turun diwahyukan, diuraikan oleh Nabi Muhammad, dihafalkan oleh para sahabat, dipraktekkan isinya oleh umat Islam pada zamannya sampai hari ini. Subhanallah. Nah, bagaimana mau diragukan tentang bacaan? Qiraah sab'ah itu diizinkan dengan membaca 7 pola. Wadduha wal-laili idza saja. Boleh. Ada unsur pembolehannya, diizinkan oleh Rasulullah. Boleh, tapi tidak merusak arti. Tidak ada masalah dengan Al-Quran. Nah sekarang Anda mengatakan sentralnya Yesus. Inilah yang saya maksud paganisme Romawi Yunani. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kamu yang sentral? Bukan. Aku cuman jalan. Tujuan akhir adalah Yod-He Vav-He. Tapi Kristen melantik makhluk yang keluar dari kubur ini menjadi sentral. Disitulah polanya yang saya katakan. Anda harus berpacu kepada kitab saudara. Bukan kepada Yohanes 1 yang Hine Platonius itu. Tapi berpacu kepada Dewa Roma yang nuzul, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas tiang salib. Jadi dengan kesimpulan, Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhannya Aliteng. Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhannya Aliteng. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus katakan itu? Di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Allah, Tuhannya Yahudi, membangkitkan Yesus, Tuhannya Kristen, untuk supaya menjadi Tuhan bagi orang-orang di luar Yahudi. Itu dalil. Petrus memperparah lagi tuh. Petrus, murid Yesus ketika berkhotbah. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Elohim, Tuhannya orang Yahudi, telah menjadikan Kristus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen.
Jadi Tuhannya Yahudi melantik Tuhannya orang Kristen. Orang Yahudi punya Tuhan, membangkitkan Tuhannya Kristen. Sekarang saya bantah Anda dengan dalil yang Anda mengatakan Yesus itu ada sentral. Siapa yang melihat aku, dia akan melihat Bapa. Bapa yang mana? Bapa yang adalah Theos. Itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi, Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihat Tuhan Bapa dan tidak pernah mendengarkan suara. Tapi kalau Tuhannya Roma, turun ke bumi, digantung di atas pohon, mati dengan cara mengenaskan, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Saya kasih data kepada saudara, 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Tuhannya Yahudi yang kekal, yang tak terlihat, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Tuhannya Yahudi. Hanya Yesus yang datang dari Tuhannya Yahudi. Yesuslah yang telah melihat Bapa. Jadi yang lain, Kristen ketika melihat Yesus tidak melihat Tuhannya Yahudi, cuman melihat utusan Tuhannya Yahudi kepada Bani Israel. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah Bapa yang tidak nampak ini, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti Tuhannya Yahudi tidak pernah dilihat. Tuhannya Yahudi tidak pernah kemudian terdengar suaranya. Berarti yang keluar dari kubur ini, Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen. Yang bisa dilihat siapa? Tuhannya Kristen. Belum parah itu bang. Ada yang parah gak? Yang bisa dibunuh siapa? Tuhannya Kristen. Jadi beda. Itulah yang saya katakan, kalian itu sebenarnya bukan menuhankan Tuhannya Yahudi. Kalian itu menuhankan dewa Romawi. Tapi Tuhannya Romawi dibungkus dengan terjemahan Septuagint. Biar dianggap paten gitu loh. Paham ya? Makanya kami umat Islam ini mau dibodoh-bodohi. Kami Kristen. Terus ngapain? Kami itu menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oh ya kah? Betul kah? Kalau begitu kenapa kalian tidak satu tempat ibadah saja? Kalau begitu kenapa tempat suci kalian beda dengan tempatnya orang Yahudi? Kenapa nggak satu Tuhan aja kalau gitu? Kenapa kalian selalu dikasih stempel ludah di jidat? Hah? Umat Islam nggak bisa dibodohin. Kalau dulu belum ada internet, belum ada sosmed, mungkin. Sekarang tidak bisa lagi. Tidak ada lagi orang Kristen yang bisa membodohi umat Islam. Kami itu menyembah kepada Tuhannya Musa. Apa buktinya? Karena kami tengoklah di kitab kami ada terjemahan perjanjian kitabnya Musa. Itu perjanjian lama. Kitabnya orang Yahudi nempel terjemahannya di agamamu itu tidak ada validasi. Tidak ada kemudian legitim. Aduh, kena tombak ya. Kenapa ini? Enggak, tapi dijeda. Kenapa orang Yahudi tidak protes? Kenapa orang Yahudi tidak protes? Kembalikan itu kitab kami loh. Sini. Kenapa orang Yahudi tidak protes? Karena orang Yahudi tidak merasa itu terjemahan Torah. Itu adalah saduran dari koreksi, dari kritik, ya, evolusi dari kitab yang diterjemahkan abad 3 Masehi. Runut berubah sampai meninggalkan original teksnya. Jauh masuk melanglang turun ya bang, ada tamu nih, izin turun dulu sebentar, maaf, turun. Menuju kepada konsep ajaran Roma Yunani. Maka Kristen ini bukanlah agama yang berasal dari nabi-nabi. Kitabnya orang Kristen ini bukanlah berasal dari Tuhannya orang Yahudi. Ini adalah buku independen yang orang Kristen punya sendiri, yang berasal dari kitab kanonik dan berasal dari surah Paulus dan juga kisah para rasul yang dituliskan asisten Paulus, lalu ditempelin terjemahan Septuagint yang sudah mengalami evolusi sekian kali. Saya kira begitu. Silakan.